يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita juga dicintai atau mendapatkan ridha Allah, itu akan juga termasuk tendensi yang seharusnya tidak boleh. Kalau tendensinya adalah berharap cinta dan ridhonya Allah, itu sesuatu yang memang harus kita cari. Ya, kita mencintai seseorang karena Allah dengan niatan agar Allah meridhai kita dan mencintai kita. Itu yang harus dicari memang. Seperti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada khulafaur rasyidin, kepada muhajirin wal ansar. Kita cinta kepada ulama-ulama kita. Kita mencintai mereka mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta kepada mereka, para imam-imam ahlus sunnah cinta kepada mereka, kita pun cinta kepada mereka. Kita mencintai para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini dengan hakul yakin yang maksum itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai seseorang, jangan dikira misalnya para imam-imam, para ulama-ulama ini enggak ada salahnya. Ya, pasti ada salahnya. Namun kebaikan mereka seperti lautan yang menenggelamkan semua kesalahan itu. Ya, ini kenapa Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Kenapa kita tidak boleh mencela para ulama, menghina para ulama? Beliau menyebutkan di antara alasannya, andai kata mereka memiliki kesalahan 1, 2, 3, 5, 10, 50 sekalipun, tapi kebaikannya ribuan. Kebaikannya ribuan. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin wal Ansar, semuanya pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Pasti, karena yang maksum hanya Rasulullah SAW. Apalagi di bawah mereka, para imam-imam tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Jangan dibayangkan menurut benak kita Imam Syafi'i itu sosok yang maksum, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi. Lah, pasti ada salahnya. Tapi adanya kesalahan bukan alasan kita untuk membenci, untuk mencela, untuk menghina, untuk merendahkan. Lah, karena kebaikan mereka begitu besarnya, dan tertutup semua kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang besar ini tadi. Ya, ini terkait dengan para imam-imam, para ulama ahlu sunnah. Dan terhadap seseorang yang hidup di zaman kita pun seperti itu. Para ustadz, para da'i yang ada di zaman kita saat ini begitu banyaknya, dan mereka ingat tidak maksum. Tidak maksum. Pasti sosok pribadi satu demi satu ada cacatnya, ada aibnya. Jangan berhayal ustadz antum berharap anak berharap ustadz kayak Rasulullah SAW. Walaupun sampai mati semua, kita semuanya mati sampai kiamat, nggak bakal ketemu ustadz yang seperti itu. Ya, pasti ada cacat, pasti ada aib. Namun ketika kita melihat cacat dan aib dari guru kita, tutupi. Ya, tutup. Jangan diceritakan, jadikan bahan gunjingan, bahan cerita, kemudian jadi bahan ghibah. Lah, tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada lagi yang bertanya? Terkait dengan membersihkan hati. Sepertinya datangnya kotoran hati itu lebih sering dan lebih banyak dibandingkan dengan usaha saya untuk membersihkan hati itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Allah yabarik fiik. Bagaimana cara membersihkan hati? Yang pertama, harus tahu apa yang harus dibersihkan. Ya. Bagaimana kita ingin membersihkan suatu tempat yang kita tidak tahu mana kotornya, mana bersihnya. Ya. Orang yang tidak peka terhadap kotoran, ya, pasar yang becek pun dianggap nggak ada masalah kok. Ya, kotornya di mana? Ya, karena nggak peka. Bau menyengat karena dia sudah tinggalnya di situ, nggak peka dia. Benar ya? Orang yang tinggal di komplek yang memang bau, dekat TPA, tempat pembuangan akhir sampah misalnya, ya, tempat pembuangan akhir sampah, yang sekitar sana santai saja, nggak ada perubahan. Tapi orang yang lewat, ya Allah ini komplek bau banget. Ya,
akan peka. Kenapa? Karena memang tinggal di situ. Kita mungkin karena sudah sering bersahabat dengan kotoran hati kita, tidak seringkali menganggap itu bukan masalah. Kita sering menganggap ketika diingatkan orang sombong, diingatkan, kamu ada sombongnya. Saya sombong. Ya, jawabnya aja kelihatan orang sombong nih. Siapa bilang saya sombong? Ya, sambil ngamuk lagi. Ya, karena tidak berasa kalau penyakit itu kalau sudah kronis, biasanya orang yang sakit nggak berasa. Ya, tahu-tahu sudah stadium 4 kankernya. Nah, ini juga dengan penyakit hati. Supaya kita mengetahui, pertama kita harus tahu bagaimana setan masuk ke dalam diri kita. Pintu masuknya lewat mana? Masuk ke dalam hati seseorang untuk menanamkan benih, merusak hati seseorang. Pintu masuknya dari mana? Pintu masuknya itu sifat kita, sifat dominan kita. Kalau kita merasa mudah tersulut emosi, mudah marah, itu pintu masuknya setan ke diri kita. Dengan itu setan merusak diri seseorang. Dia merusak dunianya, merusak akhiratnya. Ya, kalau sifat kita ini pemalu, misalnya pemalu, setan bisa masuk dari situ. Dengan cara apa? Mengkaburkan antara malu dan minder. Ya, malu itu terhormat karena al-haya'u minal iman, tapi minder tercela. Apa bedanya? Malu itu berdasarkan keimanan, kalau minder ini menunjukkan rendah diri. Rendah diri, melihat sesuatu yang munkar nggak berani mengingatkan. Kenapa? Malu katanya. Ini bukan malu, minder. Merasa diri lebih rendah dari orang lain. Orang lain menyampaikan kemunkaran dengan enaknya, kok kamu malah diam karena alasan malu. Ini bukan malu, ini rendah diri. Rendah hati baik, tapi rendah diri hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Jadi harus tahu sifat apa yang ada di diri kita yang menjadi tunggangannya syaitan. Itu yang pertama. Dan kalau sudah tahu itu, baru kemudian kita belajar bagaimana untuk mencabutnya. Nah, kalau bicara satu demi satu, ya kayaknya harus pindah Malang. Nah. Karena pengajian yang seperti ini di Jakarta masih belum selesai juga. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir sebelum kita duduk, silakan. Ya, tadi disebutkan para rasul itu isi kepada orang yang sangat mencintai karena Allah. Nah, saya belum mengerti, jadi begini, bagaimana kita bisa mencintai Allah, karena biasanya kita kan sudah kenal dulu. Nah, kalau nggak kenal, ini kita cara umum. Seperti saya tahu Ustaz, tapi nggak kenal, jadi bagaimana bisa saling mencintai? Tapi kalau sudah tahu Ustaz, tahu ceramahnya, nah, bisa timbul cerita. Bagaimana? Contoh konkretnya saling mencintai Allah. nah, yang paling mudah adalah seperti misalnya cinta kita kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat. Siapa kaum muslimin yang tidak cinta kepada Khulafaur Rasyidin secara umum ya, selama dia belum kena racunnya Syiah, ya, dia cinta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bahkan beberapa masjid tiang-tiangnya tiang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gitu ya. Ketika ada orang menghina Abu Bakar As-Siddiq, nggak pakai banyak omong, sikah, iya. Padahal kalau ditanya, ente tahu tidak jasanya Abu Bakar terhadap Islam apa? Nggak tahu. Yang penting anak cinta kepada Abu Bakar, iya. Kita marah ketika ada orang berani menghina Abu Bakar As-Siddiq, marah ketika ada orang berani menghina Umar bin Khattab. Sama. Siapa di antara kaum muslimin, terutama kita yang di negeri ini, yang tidak cinta kepada Imam Syafi'i rahimahullah misalnya? Ya, walau insya Allah kita semua cinta kepada beliau. Pernah baca kitabnya Imam Syafi'i, Pak? Baca langsung kitabnya Imam Syafi'i. Yang mana? Iya, secara umum kan. Baca bukunya Imam Syafi'i, pernah ngelihat nggak? Mimpi, ngelihat dalam mimpi. Ya kan? Kita seringkali tidak mengenal seorang guru itu, seorang syekh, seorang imam ini. Kita nggak kenal bukunya, nggak pernah baca, ya, nggak pernah tahu. Tapi kita ada cinta di hati kita kepada beliau. Ketika ada orang kita lagi nongkrong, kemudian siapa sih Syafi'i ini menghina Imam Syafi'i? Oh, jangan macam-macam. Iya, iya. Kita bakal emosi. Ya, padahal ini sudah ada cinta di hati, padahal belum kenal. Sudah ada cinta padahal belum kenal. Ini menunjukkan bahwa di antara cinta yang Allah tanamkan kepada hati kita terhadap orang-orang soleh, ya, terhadap orang-orang soleh.
Termasuk juga misalnya kepada dai yang mengajak kepada kebaikan. Ana pribadi terhadap sesama dai tidak semuanya anak kenal. Tidak semuanya. Ada satu grup Multaqat Duat ini, grup anggota para dai Ahlus Sunnah yang ada di negeri ini, ada ratusan dai, 300-400 dai. Beberapa hari yang lalu ada seorang jamaah kajian yang nanya, Ustaz, ada tidak daftar dai yang butuh dibantu? Kebetulan awal-awal Ramadan kemarin beberapa dai yang punya profesi, punya pekerjaan saling kolektif membantu untuk membantu mensupport para dai-dai tersebut. Ana tidak tahu nama satu demi satunya, nggak tahu. Pokok yang penting kita support, ada yang membantu, terusin begitu. Subhanallah, karena ada yang nanya daftarnya, ana tanya, ana minta daftarnya. Sebagian besar namanya ana nggak kenal. Tapi yang pasti insya Allah kita mencintai mereka karena Allah. Mereka ada yang di pedalaman mana, mereka ada yang di sini, mereka mengorbankan hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak di jalan Allah, yang menyelesaikan tugasnya. Yang kalau misalnya kita berpikir dakwah ini harus saya sendiri, betapa susahnya. Ya, namun alhamdulillah misalnya di Kota Malang ini, di Kabupaten Malang, di mana ada dai-dai yang berjalan yang mengajak kepada agama Allah. Tahu namanya, alhamdulillah. Sempat ketemu misalnya di dalam kajian satu daurah, ini Ustadz Fulan, beliau yang berdakwah di Magelang, ini yang ada di kota ini, yang di ini, yang ini dan sebagainya. Alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, tahu namanya pun sudah cukup. Dan dengar misalnya si Fulan meninggal dunia atau sakit dan sebagainya, kesedihan bagi kita. Ya, sehingga sebagaimana pernyataan para imam salaf terdahulu bahwa matinya seorang ustadz, seorang dai, seorang alim di antara ulama Ahlus Sunnah itu lebih menyedihkan hati ketimbang terputusnya salah satu anggota tubuh kita. Ya, kehilangan tangan atau kaki itu sederhana, tapi matinya orang berilmu susah gantinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh. Jadi cinta itu tidak harus kenal dulu. Ya, tapi ketika kita tahu sifat kebaikan dari seseorang, cukup modal bagi kita untuk mencintainya. Walaupun misalnya kita tidak Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i saja nggak tahu, apalagi Imam Malik. Ya, gitu kan? Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Insya Allah ngaji kitab Muwatta Imam Malik itu, waduh nanti dulu deh. Imam kita aja kitabnya nggak tahu, apalagi ngaji kitab Muwatta'nya Imam Malik. Tapi kita mencintai Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas. Kita sangat menghormati, mengagungi beliau. Bagaimana tidak, orang sezaman dengan beliau saja jarang yang selevel dengan beliau. Beliau imamnya Darul Hijrah, imamnya Masjid Nabawi, yang di antara imam yang dinobatkan tidak ada boleh berfatwa di kota Madinah kecuali beliau di zamannya. Bagaimana kita tidak cinta seperti ini, walaupun kita nggak pernah tahu ilmunya. Ya, sebutkan salah satu qaulnya Imam Malik. Qaulnya Imam Malik, Imam Syafi'i saja qaulnya yang pasti, qaulnya Syafi'i saja nggak tahu. Ya, apalagi qaulnya Imam Malik. Kita nggak tahu sama sekali, tapi kita, Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta ini kepada orang-orang yang memiliki sifat kebaikan. Ya, tahu bahwa dia seorang berilmu, ahli ilmu dan lain sebagainya, itu sudah cukup bagi kita untuk mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus tahu secara personal. Wallahu a'lam bishawab.